Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke sob, berdasarkan hasil voting kemarin, karena jumlah penonton yang ingin menonton Sun Wukong lebih banyak, maka kita kali ini lanjut bahas Sun Wukong aja. Sobat Movie kali ini akan membahas Sun Wukong tentang Great Absol. Jadi cerita ini adalah cerita pertama kali kelahiran dari Sun Wukong sebelum dia bertemu dengan Biksu Tong. Kita lanjut bahas chapter pertama. Nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Cerita dimulai dari sebuah perkampungan kecil yang berada di jalur monster. Pada saat ini, mereka tampaknya sedang melakukan sebuah upacara. Dan sang nenek mengatakan bahwa ini adalah upacara pemberkatan. Mereka harus mempelajari cara hidup berdampingan dengan para monster. Dan ini adalah kunci satu-satunya untuk manusia bisa bertahan hidup di jalur monster ini. Sang nenek pun mengatakan bahwa pemberkatan ini harus dilakukan pada seorang anak yang sudah mencapai umur 7 tahun. Sang nenek pun kini mengambil abu, yang tampaknya itu adalah abu dari para monster. Setelah abu monster itu berada di tangan sang nenek, dia pun kini meniupkan abu itu ke tubuh 3 orang bocah yang sudah berusia 7 tahun. Karena dengan cara ini, para monster akan mengenali mereka dan tidak akan ada bahaya ketika mereka bertemu dengan monster di hutan. Salah satu bocah mengatakan bahwa nenek ini sungguh sangat hebat dan luar biasa. Kemudian sang bocah bertanya, berapa banyak monster yang berada di jalur monster ini? Sang nenek pun menjawabnya, monsternya ada terlalu banyak. Apakah kamu tidak ingin mengembara di jalur monster ini? Mendengar perkataan itu dari sang nenek, para bocah kini tertarik untuk mengetahui lebih banyak cerita dari para monster ini. Karena dulunya sang nenek ini adalah seorang pengembara di jalur monster. Para bocah itu pun berkumpul dan merengek pada sang nenek agar nenek menceritakan kisahnya. Sang nenek pun mengatakan pada para bocah itu, baiklah kalau begitu, aku akan menceritakan tentang kisah perjalananku. Dan kisah ini dimulai saat aku masih kecil. Kemudian sang nenek pun mulai bercerita. 60 tahun yang lalu, sang nenek melakukan sebuah perjalanan dengan salah satu orang monster. Dan pada saat itu, sang nenek usianya baru sekitar 9 tahun. Dia bertemu dengan monster yang sangat luar biasa hebat. Monster itu adalah monster yang sangat besar. Dan itu adalah monster yang kuat dan berbeda dengan monster lainnya. Monster itu pun mengembara bersama dengan sang nenek dan melewati jalur monster ini. Dengan tubuhnya yang besar serta tangannya yang kuat, monster ini mampu membuka jalan di jalur monster dengan sangat mudah. Dengan satu gerakan saja, pohon-pohon dan juga batu yang berada di jalur monster langsung terbuka. Dan ternyata itu adalah monster kera yang di punggungnya ada sebuah rumah. Para monster di jalur monster ini, mereka sangat ketakutan ketika melihat monster kera ini. Monster kelelawar pun berterbangan dan mengatakan bahwa saat ini jalur monster akan mengalami kekacauan karena telah kedatangan monster kera yang hebat ini. Monster ular yang melihat monster kera, dia juga langsung mengatakan, ternyata ada pendatang baru di tempat kita. Aku dengar dia kekuatannya sangat luar biasa. Amukannya dapat menghancurkan beberapa wilayah di jalur monster. Dan itu sungguh monster yang sangat kacau dan tidak tahu aturan. Ketika monster ular sedang berbicara, tiba-tiba datanglah seseorang yang disebut dengan Buddha alis kuning. Dan dia adalah seorang pemimpin di jalur monster ini. Kabarnya kekuatannya sangat luar biasa. Buddha alis kuning ini memiliki peliharaan berupa bocil kematian, di mana bocil kematian ini tubuhnya sangat aneh karena matanya berbentuk sebuah tangan. Monster kelabang pun muncul dan berkata dengan Buddha alis kuning, apakah kamu kali ini akan serius? Orang seperti itu, aku bisa menyedotnya dengan mudah sampai dia kering, kata si monster kelabang merah. Buddha alis kuning pun menjawab perkataan dari monster kelabang merah, kamu jangan meremehkan dia.
Raja Tikus Mata Merah pun telah dibunuh olehnya dengan sangat mudah. Mendengar kata-kata dari Budak Alis Kuning, kali ini monster kelabang merah dan juga monster ular menjadi bersemangat untuk mengetahui kekuatan dari monster kera itu. Ternyata yang berada di tempat itu untuk menyambut kedatangan dari monster kera tidak hanya monster kelabang merah, Budak Alis Kuning, dan juga monster ular, karena ternyata juga masih ada monster rubah ekor 9. Sang monster rubah ekor 9 ini pun berkata pada mereka semua, "Jika kalian benar-benar memiliki kemampuan, seharusnya kalian bisa melawannya." Dan kali ini tiba-tiba saja juga muncul seseorang yang ternyata dia adalah Raja Dunia Bawah Tanah. Raja Dunia Bawah Tanah juga tertarik untuk melawan monster kera. Setelah sampai di jalur monster, Raja Dunia Bawah Tanah kali ini menyapa Budak Alis Kuning. Ini akan semakin tidak berguna, karena monster baru itu pasti akan membuat kamu menjadi pusing. Jika kamu tidak bisa melawannya, maka serahkan saja monster itu padaku. Budak Alis Kuning pun kini menatapnya dengan tatapan yang marah. Kemudian Budak Alis Kuning pun menjawabnya, "Apakah kamu juga menginginkannya? Jika dirimu memiliki kemampuan, ambil saja monster itu." Monster kelabang merah kali ini sangat bersemangat untuk menantang pertarungan dengan sang monster kera. Monster rubah ekor 9 pun mengatakan, "Apakah kamu akan bertarung melawannya? Jika begitu, maka aku akan melihat saja dan aku akan memakan siapapun yang kalah." Raja Dunia Bawah Tanah kali ini dirinya mengangkat senjatanya dan berkata, "Karena semua orang ada di sini, mari kita perjelas aturannya bahwa Budak Alis Kuning akan mendapatkan bagian terbesar di jalur monster ini. Apakah itu adil? Aku ingin mengatakan bahwa pengorbanan manusia harus dihitung ulang." Kemudian Budak Alis Kuning pun menjawabnya, "Jalur monster ini membutuhkan keseimbangan yang baik untuk semua orang. Aku harus memastikan bahwa mereka sesuai dengan aturan. Jika pendatang baru ini memiliki kemampuan, maka dia harus mengikuti aturan yang ada di tempat ini." Dan lagi-lagi, monster kelabang pun sangat bersemangat untuk cepat bertarung dengan monster kera. Kemudian monster rubah ekor 9 hanya duduk dan tertawa. Dan Raja Dunia Bawah Tanah kali ini bertanya, "Dari mana asal-usul monster kera ini?" Budak Alis Kuning pun menjawabnya, "Kera ini lahir dari sebuah batu dan dia sangat istimewa. Bahkan musuh lama kita pun juga tertarik pada dirinya." Dan tiba-tiba saja di samping Raja Dunia Bawah Tanah kali ini muncul sebuah api yang berkobar besar. Dari api itu keluar sesosok manusia dengan sepasang tanduk yang tajam. Monster kelabang merah pun langsung menyapa, "Ternyata kamu, Paman Niu tua?" Dan monster rubah ekor 9 juga berkata, "Api Samadhi ini benar-benar bisa membakarku." Seseorang yang baru datang itu adalah Raja Kerbau dari Gunung Berapi, dan tampaknya dia adalah ayah dari adik New Moren. Setelah sampai di jalur monster, Raja Kerbau Gunung Berapi kali ini mengatakan, "Ternyata jiwa-jiwa gelap sudah berkumpul di tempat ini. Pantas saja aku merasakan asap yang sangat tebal dari jarak yang jauh." Melihat Raja Gunung Berapi tiba di tempat itu, kali ini Budak Alis Kuning pun menyapanya. Bocil kematian peliharaan dari Budak Alis Kuning, dirinya langsung agresif karena Raja Kerbau Gunung Berapi ini adalah musuh lama dari Budak Alis Kuning. Dan dengan cepat Budak Alis Kuning pun menarik rantai dari bocil kematian agar dia tidak menyerang Raja Kerbau, karena tujuannya saat ini adalah untuk menaklukkan monster kera. Makanya dia tidak ingin bertarung dengan Raja Kerbau saat ini. Raja Kerbau pun berkata pada Budak Alis Kuning, monster ini telah berjalan di jalur monster dan menghancurkan beberapa suku monster. Dia bahkan mengancam dan menantang semua pemimpin di jalur monster iblis besar ini. Bagaimana aku bisa melewatkan hal-hal menarik seperti itu? Monster kelabang merah kali ini sangat kecewa karena dia sepertinya tidak akan berpesta untuk melawan monster kera. Kemudian Raja Kerbau pun bertanya, "Dari mana asal monster kera ini?" Kemudian Budak Alis Kuning menjawabnya, "Aku dengar bahwa dia lahir di Sisong tanpa ayah atau ibu, dan dia adalah iblis yang lahir dari ketiadaan." Raja Dunia Bawah Tanah pun berkata, "Iblis yang lahir dari sebuah batu ya? Biarkan aku merasakan kekuatannya dengan pedangku ini."
Buddha alis kuning pun menjawabnya, "Raja dunia bawah tanah, aku khawatir bahwa kamu tidak akan memiliki kesempatan ini, karena semua orang yang berada di tempat ini sudah tidak sabar untuk menantang monster kera. Bahkan saat ini, kedatangan dari monster kera ini pun disambut oleh monster siklop dari rawa danau hitam. Penampilannya sangat mengerikan dengan kapak besar yang ada di tangannya. Legenda mengatakan bahwa kapak besar dari monster siklop ini dapat membelah gunung dengan mudah. Monster kelabang merah pun kali ini menjadi terkejut ketika dia mendengar nama monster siklop yang langsung datang untuk melawan monster kera. Karena monster kelabang sangat tahu bahwa monster siklop ini akan langsung menebas apapun yang dia temui. Raja dunia bawah tanah pun menjawabnya, "Jika kamu terburu-buru sekarang, mungkin masih ada sisa dari monster kera itu." Dan monster rubah ekor 9 juga berkata, "Apakah aku harus mengkhawatirkan pendatang baru?" Ketika mereka semua sedang asik mengobrol dan menggibah tentang monster kera, tiba-tiba saja mereka semua dikejutkan dengan sesuatu yang membuat mata mereka menjadi terbuka lebar. Karena saat ini ledakan besar terjadi di tengah hutan jalur monster. Dan dari ledakan itu, para monster kelawar kabur dengan kecepatan penuhnya. Dan ternyata yang membuat ledakan adalah monster kera yang baru saja datang. Dia pun kali ini melompat sambil membawa monster siklop di tangannya. Dengan kekuatan penuhnya, monster kera ini pun membanting monster siklop yang langsung menabrak tanah sampai hancur. Tidak hanya itu saja, monster kera pun bersalto dan dia menginjak tubuh dari monster siklop. Monster kera masih saja mengamuk dan meninju serta menghajar monster siklop dengan tanpa ampun. Dengan kebrutalannya itu, monster kera ini benar-benar tidak memberi ampun pada monster siklop. Dia pun mencengkeram mulutnya dan menarik kepalanya, sampai-sampai kepala dari monster siklop terputus dari tubuhnya. Semua orang yang berada di tempat itu kali ini terkejut karena mereka tahu kekuatan dari monster siklop ini sangat luar biasa, tapi dengan mudah dikalahkan oleh monster kera yang baru saja tiba di tempat itu. Setelah membunuh monster siklop, monster kera ini pun berkata, "Pertarungan kali ini sedikit menguras tenagaku dan aku menjadi sangat lapar. Sepertinya aku akan memakan monster ini untuk mengisi perutku." Pada saat monster kera membuka mulutnya dan bersiap memakan kepala dari monster siklop, tiba-tiba seseorang berteriak dari dalam rumah yang berada di punggung monster kera ini. Dan orang itu bernama Suiguo. Dia adalah nenek yang sedang mendongeng. Suiguo pun berkata pada si monster kera, "Aku sudah memberitahumu berkali-kali bahwa monster adalah dewa yang memberkati kita. Begitu mereka makan daging mentah dan minum darah, maka jiwamu akan berubah menjadi roh jahat yang sangat menakutkan. Jika sekali saja kamu mencoba memakan monster itu, maka kamu akan menjadi ketagihan dan kamu akan terus-terusan untuk memakan monster. Hei monster kera, kamu itu bagiku adalah seorang dewa yang telah memberkati umat manusia. Tolong jangan makan monster itu." Mendengar kata-kata dari Suiguo, monster kera pun menuruti semua perkataannya dan dia kali ini membuang kepala monster siklop. Monster kera menurunkan Suiguo yang berada di dalam rumah yang ada di punggungnya dan monster kera ini pun berkata, "Kamu tunggu di sini sebentar, bersembunyilah di dalam rumah ini dan jangan keluar, karena aku akan datang untuk menyapa monster yang lain." Setelah berkata seperti itu, monster kera ini pun berubah menjadi wujud manusianya. Dan dia adalah Sun Wukong. Melihat banyaknya monster yang ada di tempat itu yang sepertinya akan menantang dirinya, Sun Wukong pun kali ini bersemangat untuk melakukan pertarungan. Dan kali ini, Buddha alis kuning serta monster ular pun langsung menyambut Sun Wukong. Buddha alis kuning pun berkata pada Sun Wukong, "Halo pendatang baru, perkenalkan, aku adalah Huang Mei dan teman iblisku di sini memanggilku dengan nama Buddha alis kuning. Aku akan maju menyelesaikan perselisihan di jalur monster ini. Saudaraku, kamu telah banyak menyebabkan sebuah gangguan. Dan apa tujuanmu? Apakah kamu berada di tempat ini adalah untuk mencari kekuasaan?" Sun Wukong pun menjawabnya, "Kalau iya kenapa?" Dan dengan tatapan yang marah, Buddha alis kuning mengatakan, "Jika kamu menginginkan hal itu, maka kamu harus mengikuti peraturan.
dan kamu harus mendapatkan persetujuan dari diriku. Sun Wukong pun berteriak pada Buddha alis kuning. Aturan apa? Aku tidak akan mengikuti peraturanmu. Buddha alis kuning juga menjawab perkataan dari Sun Wukong. Hei, pendatang baru, aturan di tempat ini bukan ditetapkan olehku. Karena ini ditetapkan oleh semua monster dan iblis yang berada di tempat ini selama bertahun-tahun. Apakah kamu ingin menjadi seorang penguasa? Maka kamu harus mengalahkan kita semua bersama-sama di tempat ini. Sun Wukong pun mengangkat jarinya dan dia berkata, "Oke lah, jika itu maumu, aku akan menurutinya. Silakan kalian datang beramai-ramai, karena aku tidak suka pertarungan satu lawan satu. Berikanlah aku semua iblis besar dan juga iblis kecil di tempat ini. Jika kalian telah datang bersama, maka aku akan menghancurkan kalian semua." Buddha alis kuning pun kali ini marah mendengar kata-kata dari Sun Wukong. Dia pun berteriak, "Hei pendatang baru, para dewa pun bahkan tidak akan berani berkomitmen di tempat ini. Dan kamu telah datang untuk menantang sebuah kematian. Kamu sungguh monster yang tidak tahu diri." Setelah berkata seperti itu, Buddha alis kuning pun kini melepaskan peliharaannya, yaitu si bocil kematian yang langsung datang untuk menerkam Sun Wukong. Melihat si bocil kematian, Sun Wukong berkata bahwa dia adalah bocil yang sangat lucu. Dan dengan kepalan tangannya, Sun Wukong pun meninju tenggorokan dari bocil kematian. Tidak hanya itu saja, Sun Wukong juga menendang perut dari bocil kematian ini. Setelah Sun Wukong meninju tenggorokan dari bocil kematian, dia pun kali ini menarik lidahnya hingga terputus. Dan tendangan dari Sun Wukong ini membuat si bocil kematian tidak berdaya. Tapi tiba-tiba saja Sun Wukong pun dikejutkan dengan sesuatu yang menyerangnya dari belakang. Dan sesuatu yang tampak berwarna merah menyerang punggungnya hingga tembus sampai ke dada. Yang ternyata serangan itu dilakukan oleh monster kelabang merah yang menusuk tubuh dari Sun Wukong sampai tertembus. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Sun Wukong akan menerima serangan fatal dari monster kelabang merah ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol sob. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye bye.